Oke, baik. Silakan kepada Ibu Masarina. Mungkin Baik, Bu. Selamat pagi, Ibu Dian dan teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang Seven Tools of Quality Control. Jadi mungkin hari ini lebih apa ya, lebih ringan karena lebih banyak teorinya. Kalau ngitungnya nanti ada mata kuliahnya itu ada Statistical Quality Control. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah nampak slide-nya? sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya? Bu. Oke. Seven Quality Control Tools. Artinya ini adalah 7 alat yang dipakai untuk quality control. Terus mengapa kita perlu mempelajari 7 alat ini? Mari kita lihat sama-sama. Ketika kamu ada dalam suatu proses, khususnya proses produksi, maka kamu perlu memperhatikan yang namanya kualitas atau mutu. Suatu proses memastikan kualitas atau mutu dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Nah, memastikan bahwa produk yang dikirimkan ke pelanggan bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai standar, itu butuh yang namanya quality control, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pengendalian mutu. Nah, kalau kamu mau melakukan quality control, pasti kamu butuh alatnya kan? Alat apa yang digunakan untuk pengendalian mutu atau quality control ini? Nah, kita lihat terlebih dahulu. Pada waktu kita bertemu pertama kalinya, saya menyampaikan slide ini. Bahwa ketika kamu bekerja dalam proses produksi, kalau kamu bekerja produce, dan kamu melakukan inspeksi atau pemeriksaannya di akhir, maka ada kemungkinan kamu akan mengalami yang namanya pemborosan biaya. Karena apa? Barangnya sudah jadi, baru kamu periksa. Dan ketika diperiksa, ada barang yang cacat, ada barang yang tidak cacat. Nah, metode seperti ini merupakan metode pemeriksaan yang lama, yang perlu kamu rubah, bahwa metode ini hendaknya dirubah. Jangan melakukan pemeriksaan di akhir. Kalau bisa, sedini mungkin kamu melakukan pemeriksaan, sedini mungkin kamu melakukan pengendalian mutu. Jangan pas udah di akhir, baru diperiksa. Ketika barang sudah jadi dan ternyata ada yang cacat, maka hal ini merupakan pemborosan biaya. Lalu apa yang pernah saya katakan di pertemuan pertama? Yang ada adalah harapannya jangan ada barang yang cacat ketika melakukan proses produksi. Kalaupun ada, dalam konteks yang minimal. Hal ini dilakukan untuk menurunkan ataupun mengurangi cost cost of production. Dan pada akhirnya, ketika kamu melakukan hal ini, maka harapannya adalah kualitas produksi yang kamu peroleh itu menjadi lebih baik. Dan ketika kamu melakukan pemeriksaan, tidak di akhir yang kamu lakukan, kamu artinya mengurangi biaya dari cost of quality. Dan kamu juga mengurangi biaya dari poor quality. Artinya jangan sampai ketika udah diproduce ternyata cacat, lalu kamu perlu produce lagi. Hal-hal ini kan perlu dihindari. Dan ada namanya statistical process control. Tapi ini bukan satu-satunya. Ini bukan satu-satunya cara untuk melakukan quality control. Ada beberapa alat yang perlu kamu ketahui lainnya. Bahwa statistical control yang kamu lihat di dalam slide ini menggunakan control chart. Padahal ketika belajar Seven Tools of Quality Control, ini hanyalah salah satu dari alat quality control. Ini bukan satu-satunya cara. Masih ada alat-alat lainnya yang bisa kamu pelajari untuk mendeteksi ataupun untuk melakukan quality control. Dan seperti yang di awal saya katakan bahwa ada input, ada proses, lalu ada output. Sebenarnya statistical quality control itu bekerjanya tuh di tengah-tengah, bukan di akhir. Ketika proses sedang berjalan, maka ada yang namanya statistical quality control
Harapannya adalah hal ini bisa mengurangi biaya produksi yang mungkin terjadi ketika teman-teman melakukan proses produksi. Oke, dan tentu hal ini menghindari adanya barang-barang yang terlanjur diproduksi dan ternyata banyak yang cacat. Dan tentunya hal ini menghindari yang namanya cost of poor quality. Oke, nah sekarang sebenarnya secara konsep dan teori, quality control itu apa? QC itu apa? Quality control adalah proses yang dilakukan bisnis untuk memastikan bahwa kualitas produk itu dipertahankan. Nggak hanya dipertahankan, yang namanya dunia industri itu perlu melakukan inovasi. Saya sudah mengatakan pada waktu pertemuan pertama, yang namanya dunia industri itu nggak luput dari yang namanya proses inovasi. Kalau industri tidak melakukan inovasi, maka nantinya akan kalah bersaing dengan industri-industri lainnya. Artinya di sini adalah kualitas produk dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kalau bisa ditingkatkan dengan cara melakukan inovasi. Hal ini melibatkan pengujian unit dan menentukan apakah unit tersebut memenuhi spesifikasi untuk produk akhir. Oke, quality control bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana manajemen dan karyawan berusaha mencapai kesempurnaan dalam kualitas produk. Jadi fokus perhatian ketika belajar quality control itu adalah kualitas produknya. Kualitas produknya dipertahankan ataupun ditingkatkan. Quality control membantu perusahaan memenuhi permintaan konsumen akan produk yang lebih baik. Nah, kita lihat di sini mengapa quality control dibutuhkan. Membuat produk membutuhkan biaya, waktu, dan tidak aman jika tidak ada pengendalian. Produk yang cacat atau tidak aman dapat menimbulkan tanggung jawab atas cedera atau masalah yang timbul akibat penggunaannya. Oke, mari kita lihat lagi mengapa quality control dibutuhkan. Yang pertama itu adalah menjamin kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, mengurangi kerugian akibat cacat produk. Apalagi kalau kamu melakukannya di terakhir, lebih baik kamu melakukannya di tengah-tengah pada saat prosesnya, memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri. Lalu pada gilirannya, harapannya itu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kita lihat di sini apa yang digunakan pada saat quality control itu ada alat-alatnya. Alat-alatnya itu disebut sebagai quality control tools. Nah, quality control tools ini digunakan untuk lihat mengumpulkan data, mengevaluasi data, menemukan akar penyebab masalah, dan menghitung atau mengukur hasilnya. Selain itu, alat ini digunakan untuk mengolah data numerik. Jadi kalau kita lihat definisinya, mengumpulkan data, evaluasi data, menemukan akar masalah, ini kan mirip dengan proses statistik, bukan? Kamu diajarkan bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengevaluasi data. Nah, sebenarnya cara kerja dari quality control itu juga relatif sama. Mengumpulkan data itu merupakan proses statistik. Mengevaluasi data itu juga merupakan proses statistik. Menemukan akar penyebab masalah, ketika kamu punya data, kamu punya dasar untuk mengetahui sebenarnya masalah itu terjadinya di mana dan bagaimana solusinya based on data. Lagi-lagi saya katakan bahwa data itu merupakan sesuatu yang penting dan ternyata sekarang kamu udah tahu kan bahwa statistik itu digunakan di banyak sektor, bahkan di dalam industri pun statistik itu digunakan. Dan dalam hal ini, quality control menggunakan prinsip statistik. Okay. Quality control tools itu alat membantu organisasi mengumpulkan dan menganalisis data sehingga karyawan dapat memahami dan menafsirkan data dengan lebih mudah. Oke. Nah, sekarang manfaat dari quality control itu apa? Improve quality product. Tadi sudah disampaikan, sebenarnya kan quality control itu kan tujuannya adalah mempertahankan kualitas. Bahkan nggak sampai mempertahankan. Kalau bisa, kamu bisa meningkatkan kualitas produk kamu. Improve quality the product. Dan dengan menggunakan quality control,
harapannya apa? Harapannya adalah hal ini bisa membantu menganalisis problem yang terjadi. Kalau kamu menggunakan proses atau menggunakan quality control tools, kamu akan bisa menganalisis sebenarnya di dalam organisasi ini, di dalam industri ini, masalah terbesarnya ada di mana. Mengapa produk kita itu kurang diterima oleh masyarakat. Dan dengan menggunakan quality control ini, hal ini tentunya akan bisa membantu menganalisis masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Dan ketika kamu mampu untuk mendeteksi masalah-masalah yang mungkin terjadi ataupun sudah terjadi, tentunya hal ini harapannya dapat dilakukan yang namanya solusi perbaikan, dan pada gilirannya harapannya ketika kamu melakukan proses perbaikan, tentunya hal ini akan berdampak kepada kepuasan konsumen. Ketika suatu produk itu mengalami kritik ataupun mengalami komentar review dari konsumen yang buruk, tentunya dari sisi industri itu harus diperbaiki. Di mana salahnya? Dan ketika hal itu sudah dilakukan analisis, harapannya nanti para konsumen yang menggunakan produk kamu itu menjadi puas sekarang dengan kualitas produk yang kamu hasilkan. Dan tidak hanya itu, ketika kamu bekerja dengan menggunakan quality control tools, maka hal ini tentunya akan membuat tim kerja kamu bekerja dengan lebih semangat. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ketika bekerja dengan quality control tools, maka banyak unit kerja ataupun bagian-bagian dari suatu perusahaan itu saling bekerja sama untuk bisa menghasilkan merumuskan masalah yang ada serta bersama-sama menghasilkan solusi untuk kepentingan ataupun untuk kepuasan konsumen. Dan tentunya proses ini terjadi ketika kamu menggunakan yang namanya quality control tools. Jadi ketika menggunakan quality control tools dalam suatu perusahaan, tentunya ini melibatkan banyak unit kerja, banyak tim kerja di dalamnya. Dan ini tentu harapannya encourage teamwork untuk bisa menghasilkan yang terbaik untuk konsumen. Dan pada akhirnya ketika menggunakan quality control, harapannya adalah masalah-masalah yang selama ini ada itu bisa teratasi dengan menggunakan quality control. Nah, di sini ada yang namanya Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa itu merupakan tokoh inovasi manajemen mutu, pengendalian mutu, tokoh inovasi pengendalian mutu, manajemen mutu dari Jepang. Dia mengatakan bahwa 95% masalah kualitas dapat diselesaikan dengan 7 fundamental tools. Artinya di sini adalah ketika bicara dengan permasalahan kualitas, itu 95% dapat diselesaikan dengan menggunakan 7 quality control tools yang tadi saya sampaikan di awal. Dan ini merupakan pendapat dari Kaoru Ishikawa. Nah, kita lihat inilah dia sosok dari Kaoru Ishikawa. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa kualitas dimulai dan diakhiri dengan yang namanya pendidikan. Pendidikan itu mempengaruhi kualitas. Tahap pertama dalam kualitas itu adalah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau pengen meningkatkan kualitas, perlu tahu sebenarnya konsumen itu butuh apa. Ini yang disampaikan oleh Kaoru Ishikawa. Dia adalah tokoh inovasi manajemen mutu. Lalu apalagi yang dia katakan? Kaoru Ishikawa mengatakan bahwa kondisi ideal untuk quality control itu adalah ketika quality inspection, pemeriksaan kualitas yang di akhir tadi, itu tidak lagi diperlukan. Lalu dia juga mengatakan yang namanya quality control itu kamu harus mampu melihat akar permasalahannya dan membuang akar permasalahannya, bukan sekedar membuang gejalanya, tapi langsung ke akar masalahnya itu apa. Inilah konsep dari Kaoru Ishikawa terkait quality control. Lalu dia mengatakan bahwa
quality control itu merupakan tanggung jawab semua pekerja dan semua divisi. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika teman-teman menggunakan quality control tools, maka harapannya encourage teamwork. Karena penerapan quality control itu melibatkan seluruh pekerja, seluruh unit kerja, maupun semua divisi yang ada dalam industri tersebut. Lalu dia juga mengatakan jangan bingung dengan alat yang digunakan, jangan bingung dengan tujuan, kira-kira seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwa taruh kualitas itu sebagai titik prioritas dan arahkan pandangan kamu pada tujuan jangka panjang. Jadi dia mengatakan bahwa kualitas itu merupakan hal yang paling penting. Pertama yang kamu harus letakkan. Dan kalau bicara kualitas, maka pemasaran atau marketing itu merupakan pintu masuk dan pintu keluar dari kualitas. Dan dia juga mengatakan bahwa top manajemen itu tidak harus menunjukkan kemarahan ketika kenyataan itu disajikan oleh para ataupun disajikan ke anak buahnya. Jadi maksudnya adalah kalau kamu ketemu bahwa kamu gagal, bahwa kamu mengalami banyak permasalahan, maka seharusnya bukan kemarahan yang kamu tunjukkan. Bahwa fakta itu justru mendorong kamu harus memberikan solusi. Kamu harus meningkatkan kualitas kamu. Kira-kira seperti itu yang ingin dia sampaikan. Dan dia juga menyampaikan bahwa 95% dari masalah dalam soal sebuah perusahaan dapat diselesaikan dengan 7 tools of quality. Dan terakhir, apa yang dia katakan? Data. Data without dispersion information are false data. Artinya apa? Data tanpa variasi, tanpa dispersi, itu merupakan data yang salah. Maksudnya apa? Yang namanya bicara data, kalau kamu bicara data produk, tentunya data-data itu harapannya berdistribusi normal. Kenapa demikian? Kalau kamu bicara data berdistribusi normal, tentunya data itu ada variasinya. Dan data tanpa variasi itu merupakan data yang aneh. Karena kalau kita nggak usah jauh-jauh deh, kamu sekarang di dalam kelas, ketika saya menanyakan umur, pasti umur kamu bervariasi. Nggak mungkin kan umur kamu sama semuanya 20. Kalau sampai kejadiannya seperti itu, apalagi dalam ketika kita mengamati proses produksi, misalkan ternyata hasilnya kok tanpa 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 variasi ya, pasti ini adalah data yang salah. Apalagi kalau udah bicara income, lalu income kamu diasumsikan sama semua, pasti ini merupakan data yang salah. Nah, kita lihat di sini, there is always variation. Selalu ada yang namanya variasi. Dan Shewhart ini merupakan bapak dari statistical quality control. Jadi dia merupakan orang yang menemukan proses quality control di bidang statistik. Dia menggunakan statistik untuk mengontrol proses. Dan apa yang dia katakan itu sama dengan yang dikatakan oleh Kauru. There is always variation. Dan dari variasi ini, itu akan membentuk yang namanya normal distribution. Kamu tentu sering mendengarkan normal distribution. Normal distribution bentuknya seperti ini. Dan dalam dunia statistik, normal distribution itu merupakan distribusi yang paling penting di dalam dunia statistik. Bahkan ketika kamu mengerjakan soal-soal statistik, uji hipotesis misalkan, sering kamu membaca mungkin bahwa data diasumsikan berdistribusi normal. Mengapa demikian? Mengapa distribusi normal menjadi sedemikian pentingnya, baik dalam dunia penelitian maupun dalam dunia quality control? Dalam dunia quality control, hal ini pun mengacu kepada normal distribution. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika belajar normal distribution, maka
rata-rata itu adalah posisinya di tengah-tengah. Ini yang tertinggi, frekuensi tertinggi itu merupakan frekuensi yang menunjukkan di sanalah letak rata-rata. Dan kalau kamu melihat kurva normal itu kan ada yang melebar, maksudnya kurvanya melebar, ataupun kurvanya mengurus, mengecil, mengurus atau mengecil atau melebarnya suatu kurva normal itu disebabkan oleh adanya variasi. Bahkan, satu hal yang mungkin perlu kamu tahu, kurva normal, ekor-ekornya ini, baik ekor sebelah kiri maupun ekor sebelah kanan, itu menunjukkan titik-titik ekstrim. Mengapa demikian? Kalau ini adalah rata-rata, maka yang sebelah kiri ini, dan yang sebelah kanan ini adalah titik ekstrim. Baik ekstrim yang sifatnya negatif maupun ekstrim yang sifatnya positif. Kalau dalam kasus AQ, misalkan ini adalah orang, kalau dalam konteks AQ, ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kecerdasan luar biasa, di atas rata-rata ekstrim. Tapi kalau bicara AQ di dalam di dalam area ini, maka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat AQ-nya itu sangat-sangat rendah di bawah rata-rata ekstrim. Jadi ekor kiri dan ekor kanan dari suatu kurva normal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai ekstrim, baik itu ekstrim yang sifatnya negatif ataupun ekstrim yang sifatnya positif. Bahkan kalau saya pernah baca tulisan dari senior saya, sudah pensiun, dia ada hal yang dia sampaikan tentang kurva normal, dan itu menarik perhatian saya. Dia mengatakan bahwa lihatlah kurva normal. Kurva normal itu punya yang namanya titik puncak, di mana titik puncaknya itu adalah ini. Dan ini sebenarnya adalah posisi di mana ada rata-rata ini. Kalau ini saya bikin rata-rata, di sini ini adalah mu. Ini adalah frekuensinya. Jadi misalkan bicara nilai kelas, misalkan nilai kelas adalah 70, rata-rata sama dengan 70. Frekuensinya itu misalkan sebanyak 70 orang yang mendapatkan nilai 70. Nah, dia mengatakan bahwa ada filosofi terkait dengan kurva normal. Dan di sini adalah titik puncaknya. Ketika kamu berdiri, ini di luar konteks statistik ya, tapi ini menarik perhatian saya. Ketika kamu berdiri di puncak ini, di titik puncak ini, maka lihatlah bahwa ada orang-orang di bawah kamu. Ada orang di bawah kamu tuh yang mana? Yang ini kan? Ini kan semua di bawah kamu. Ini semua di atas kamu. Ketika kamu berada di puncak tertinggi, janganlah kamu sombong. Janganlah kamu menjadi berbangga diri, menjadi orang yang sombong. Ingatlah bahwa ada orang-orang yang masih lebih tinggi dari kamu. Dan inilah orang-orang itu, posisi sebelah kanan. Dan pandanglah orang-orang yang di sebelah kiri kamu. Orang-orang yang perlu kamu perhatikan. Ini merupakan filosofi dari senior saya. Meskipun ini di luar konteks statistik, tapi menurut saya kurva normal ini luar biasa. Selain dia mencerminkan orang-orang ekstrim ataupun titik-titik ekstrim, dia juga memberikan filosofi yang luar biasa. Ketika kamu berada di titik puncak, sadarlah ada orang-orang yang di bawah kamu yang perlu kamu perhatikan, dan jangan sombong, masih ada orang-orang yang lebih tinggi dari kamu yang tidak kamu sadari. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah ini dia, ini adalah kurva normal. Oke, kalau udah bicara kurva normal, maka di tengah-tengah tadi saya katakan apa? Di tengah-tengah itu merupakan mu. Dan mu itu merupakan target nominal. Mengapa demikian? Kalau kamu bicara standar deviasi, tahu kan teman-teman standar deviasi? Nah, seharusnya kamu sudah tahu ya, standar deviasi apa? Standar deviasi itu kan adalah bagaimana suatu nilai, suatu observasi menyimpang dari rata-ratanya.
Mengapa rata-rata? Mengapa dikatakan menyimpang dari rata-ratanya? Karena rata-rata itu merupakan target. Rata-rata itu merupakan benchmark. Jadi ketika dikatakan penyimpangan, kamu harus tahu penyimpangan dari apa. Memangnya yang normalnya bagaimana? Memangnya kalau misalkan kamu dengar perilaku menyimpang, berarti kan ada standar perilaku yang normal kan? Benchmarknya yang mana? Nah, demikian pula ketika kamu menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu kan simpangan baku. Ada penyimpangan. Kalau dibilang ada penyimpangan, berarti ada benchmarknya dong. Ada standar yang digunakan, ada patokannya. Sampai bisa dibilang menyimpang. Berarti kan ada patokannya. Nah, di dalam menghitung standar deviasi, patokannya itu adalah X bar, rata-rata. Kalau kamu punya nilai 45, tapi rata-rata kelas kamu 75, artinya apa? Artinya nilai kamu menyimpang. 45 dikurangi dengan 75. Itulah penyimpangannya. Dan kamu ada di posisi di bawah rata-rata. Tapi kalau rata-rata 75, kamu dapat nilai 100, artinya adalah kamu berada di atas rata-rata. Penyimpangannya itu adalah kalau misalkan 75 lalu dapatnya misalkan 90, penyimpangannya itu adalah 15 poin. Dan makanya formula dari standar deviasi itu dihitung dengan cara sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Sementara rata-rata kamu sudah tahu pasti harapannya X bar sama dengan 1/N sigma XI. Ini adalah rata-rata. Oke. Nah, kita lihat tadi saya bilang mengecil atau melebarnya suatu kurva normal, ini lebarnya sekian misalkan, itu sangat dipengaruhi oleh variasi data. Kalau bicara kurva normal, kamu bisa mendapatkan kurva normal yang seperti ini. Sorry, terlalu jelek ya kalau ngetik di Zoom tuh susah sekali. Sebentar, saya ulangi lagi. Nah, mungkin kamu menemukan kurva normal seperti ini, mengecil, lalu ada lagi kurva normal seperti ini, lebar. Nah, mengecil lebarnya kurva normal, ada apa? Mengapa sampai hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya yang namanya variasi data. Variasi data itulah yang menyebabkan melebar atau mengecilnya kurva normal. Tadi Paulo bilang apa? Bahwa selalu ada yang namanya variasi. Kalau sampai variasinya itu data tanpa variasi, berarti data itu merupakan data yang salah. Tadi kan Bapak tokoh inovasi manajemen mutu mengatakan hal itu. Dan kalau kita bicara kurva normal, variasinya itu yang mana? Di mana variasinya dalam kurva normal? Kalau tadi yang di tengah-tengah itu adalah mu, ini adalah mu. Yang di tengah-tengah adalah mu. Lalu variasi itu yang mana? Variasi itu yang ini. Nih, seperti yang ini adalah 3 sigma. Oke. Nih, kita lihat ini yang kecil ini minus 1 sigma. Oke. Ini ada yang namanya 1 sigma, 2 sigma, minus 2 sigma. Oke. Kalau minus 1 sigma kan berarti dari sini, dari rata-rata ke sini. Kalau 1 sigma berarti dari rata-rata ke sini. Kalau 2 sigma berarti dari rata-rata ke sini. Kalau minus 2 sigma berarti dari rata-rata ke sini. Nah, ini yang disebut sebagai deviasi. Ini yang disebut sebagai standar deviasi. Oke? Nah, harapannya kan benchmark-nya itu adalah yang di tengah-tengah ini. Ini adalah benchmark. Ini adalah rata-rata. Jadi kalau kamu punya nilai di atas rata-rata, artinya kamu tuh punya penyimpangan. Kamu melebihi rata-rata, menyimpang secara lebih. Atau nilai kamu adalah 45, misalkan rata-ratanya 75, kamu mengalami penyimpangan. Penyimpangan yang lebih kecil daripada rata-rata kelas. Oke, jadi kamu tahu kan bahwa posisi yang di sini ini adalah X, 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 baik itu X1, X2, X3, X4, X5. Jadi sumbu X dari kurva normal itu merupakan
random variable. Sementara sumbu Y dari suatu kurva normal itu menunjukkan probability. Makanya kurva normal itu sering disebut sebagai probability distribution, di mana lebih tepatnya itu adalah continuous probability distribution. Oke, nah kita lihat lagi sekarang bahwa kamu harusnya sekarang sudah tahu bahwa ini yang disebut sebagai standar deviasi ini. Sementara mu-nya itu adalah yang di sini. Oke, segala sesuatu di luar benchmark, di luar patokan artinya ada penyimpangan. Dan di dalam quality control, ketika sesuatu proses produksi mengalami penyimpangan, itu ada batas minimumnya, ada batas maksimumnya. Sampai level berapa kualitas produk atau kualitas produk itu diizinkan sampai di level berapa menyimpangnya. Kalaupun dia menyimpang dari rata-ratanya ke bawah, sampai di titik berapa. Kalaupun dia menyimpang secara lebih tinggi daripada rata-rata, menyimpangnya itu sampai di level berapa. Dan kamu nanti harus mengetahui batasnya tuh di mana. Nah, batas itu inilah yang kita sebut sebagai upper specification dengan lower specification. Jadi kalau kamu punya spek, kamu punya spesifikasi, maka harapannya ketika suatu produk itu diproduksi, harapannya kalaupun dia menyimpang, penyimpangannya itu masih dalam range, masih dalam batas yang disusun. Oke, harapannya dia tidak melebihi dari batas tersebut. Nah, di dalam mempelajari kurva normal, tadi saya katakan bahwa selain kamu tahu posisi mu, kamu juga harus tahu bahwa yang ini merupakan bicara tentang variasi. Dan di sini dikatakan bahwa kalau plus minus 1 sigma, maka probability-nya adalah 68,3%. Mengapa demikian? Plus 1 minus 1 sigma berarti kan posisinya yang ini. Kalau plus minus 2 sigma berarti posisinya adalah yang ini. Kalau plus minus 3 sigma berarti posisinya yang sebelah sini. Dan ini probability-nya 99,7%. Oke. Nah, ini merupakan filosofi tentang kurva normal. Dan kita belum masuk ke seven tools dari quality control. Ini baru penjelasan tentang kurva normal. Dan ketika kamu sudah paham tentang kurva normal, maka harapannya nantinya kamu bisa melihat variasi yang terjadi. Makanya di sini disebut sebagai control chart tracks variation over time. Dan kamu harapannya bisa mendeteksi mana posisi yang melebihi batas out of control conditions. Kalau ini adalah target kamu yang berwarna biru, maka ini disebut sebagai yang warna hijau yang di atas ini disebut sebagai upper control limit, sementara yang di bawah itu adalah lower control limit. Kalau dalam suatu proses produksi dia melebihi dari upper control limit, ini kan data ini kan bervariasi ya. Data titik yang ini, titik yang ini, titik yang ini, titik yang ini kan semua data bervariasi. Tapi ketika variasinya lebih tinggi dari batas yang ditetapkan, seperti yang ada di sini dan yang ada di sini, maka inilah yang disebut sebagai kondisi out of control. Makanya ini yang disebut sebagai control chart. Control chart merupakan salah satu tools yang digunakan dalam quality control. Oke? Dan ini perlu diperhatikan dari waktu ke waktu, sehingga kamu bisa mengetahui di titik-titik mana saja terjadi perubahan yang drastis, baik perubahan yang lebih tinggi maupun perubahan yang lebih rendah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 7 tools of quality control. Yang pertama, tadi kan yang Bu Masalin ajarin itu control chart. Nanti saya akan mengatakan kembali bahwa control chart itu juga merupakan salah satu tools yang digunakan untuk quality control. Kita mulai dari yang pertama.
tools yang pertama untuk quality control itu adalah flowchart. Flowchart merupakan diagram yang menggambarkan suatu teknik alur kerja, algoritma, atau proses langkah demi langkah dengan menggunakan tanda panah pada berbagai sektor. Ukuran proses akan memberikan informasi atau pemahaman tentang cara kerja. Pendekatan ini akan memberikan sedikit pencerahan mengenai permasalahan kualitas. Jadi intinya gini, ketika kamu mampu membuat flowchart, produk ini siapa saja yang terlibat, unit kerja mana saja yang terlibat, dan bagaimana prosesnya, bagaimana aliran proses produksinya. Kalau kamu bisa menyajikan itu, maka kamu bisa tahu sebenarnya nanti problem itu terjadinya ada di mana. Asalkan kamu mampu membuat flowchart-nya. Misalkan dari bagian inputnya dulu, dari bagian bahan mentahnya dulu, lalu ada bagian prosesnya, lalu ada bagian outputnya. Nah, sebenarnya unit kerja mana saja yang terlibat di sana, dan bagaimana proses alirannya, dan di mana letak kesalahannya. Ketika kamu mampu membuat flowchart-nya, harapannya kamu bisa mendeteksi permasalahan kualitas produk yang kamu hadapi. Oke, dan ini adalah example dari flowchart, saya ambil dari YouTube. Oke, pertama itu adalah completed product, lalu kemudian flowchart ini adalah start, completed product, lalu ada quality testing, apakah perlu di revise? No, kalau no ya berarti berhenti, kalau yes berarti lakukan proses ready to be shipped, dan terakhir adalah end. Ini adalah contoh flowchart. Dan dengan menggunakan flowchart ini, kamu bisa mengetahui lokasi dengan jelas di mana sebenarnya permasalahan atau isu dari kualitas tersebut di dalam proses produksi kamu. Ini masalah utamanya tuh ada di level yang mana, ada di tahapan yang mana. Karena sebenarnya flowchart itu kan bicara tahapan bisnis ya, tahapan bisnis proses. Sebenarnya kesalahan itu ada di tahapan yang mana. Kamu bisa menggunakan yang namanya flowchart. Flowchart merupakan salah satu quality control tools yang dikemukakan oleh Kaur. Oke. Lalu apa keuntungan kamu menggunakan flowchart? Flowchart ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menggunakan untuk mengkomunikasikan logika secara sistematis. Jadi kamu tahu kan, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oh, masalahnya ada di tahapan ini. Kamu bisa tahu masalah isu utama tuh ada di titik yang mana. Dan dengan menggunakan flowchart, maka hal ini secara efektif itu dapat digunakan untuk mengetahui masalah dan menguji melakukan proses pengujian terhadap masalah yang terjadi tersebut. Benar nggak nih masalahnya di sana? Saya perlu melakukan pengujian, saya perlu melakukan proses pembelajaran dari titik masalah tersebut. Lalu kamu juga mendapatkan keuntungan ketika menggunakan flowchart, karena flowchart ini menolong kamu dalam program dokumentasi program. Ketika kamu sudah menyusun flowchart-nya, maka kamu bisa mengetahui dengan jelas tahapannya, dan ini tentunya bisa dijadikan sebagai dokumentasi untuk proses bisnis kamu. Di dalam kantor saya, di BPS, saya kan juga bekerja dengan banyak unit kerja lain. Dan saya minta kepada teman-teman, tolong siapkan flowchart. Jadi ketika suatu proses bisnis mandek, berhenti, ataupun mengalami masalah, saya tahu di mana masalahnya, di unit kerja mana yang mengalami masalah. Dan saya minta flowchart disiapkan. Jadi saya bisa mengetahui ketika ada masalah, saya bisa mendatangi orangnya itu siapa. Siapa yang bertanggung jawab di sana. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari flowchart. Dan flowchart itu perlu disimpan. Flowchart itu perlu didokumentasikan. Jadi ketika itu sudah jadi, ketika ada masalah, saya bisa ngecek lagi. Oh, masalahnya ada di unit kerja ini. Dengan demikian, flowchart itu membuat kita mudah dalam menjalankan atau dalam mengoperasikan program.
Oke, flowchart juga membantu saya di kantor ketika ada masalah, saya bisa mengetahuinya dengan jelas dan saya bisa tahu bagaimana cara atau bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ini merupakan keuntungan dari menggunakan flowchart. Yang kedua, salah satu quality control charts yang kedua dari 7, semuanya ada 7 ya. Sekarang yang kedua itu adalah check sheet. Nah, check sheet itu seperti apa? Check sheet itu dirancang untuk mengumpulkan informasi dan data secara terbuka. Jadi check sheet ini kan sebenarnya seperti kuesioner yang selama ini teman-teman pelajari. Check sheet dirancang untuk mengumpulkan informasi dan data secara terbuka dengan pendekatan dan struktur yang dapat diandalkan. Check sheet meningkatkan efisiensi pengumpulan data. Check sheet digunakan selama fase peninjauan sebelum validasi dan aktivitas manajemen proyek lainnya. Kita lihat di sini. Contoh penggunaan check sheet itu seperti apa? Misalkan di sini adalah hari kerja dalam 1 minggu, ada tim, jadi kan ini kan bicara organisasi ya, bicara proses produksi juga, tim A, tim B, tim C, tim D. Tim A hari kerjanya, ini adalah Selasa, itu ada 2 orang misalkan, Kamis 1 orang, lalu Jumat 1 orang, totalnya 4. Tim B itu adalah Senin, lalu Jumat, total 3 orang. Demikian seterusnya. Jadi kita di sini bisa tahu sebenarnya berapa orang yang tidak hadir dengan menggunakan check sheet ini. Kalau di hari kerja, siapa saja personil yang tidak hadir dengan kita bisa mengetahui dengan menggunakan check sheet ini. Nah, apa sih manfaat dari check sheet ini? Check sheet ini memberikan keuntungan bahwa check sheet ini mudah untuk digunakan dan dia memberikan clear picture ataupun gambaran yang lebih jelas tentang situasi maupun kondisi dari suatu organisasi. Nah, kalau bicara tentang kaitannya dengan industri, maka check sheet ini mungkin itu nampak seperti yang teman-teman lihat di dalam slide. Teman-teman ingin melihat produk yang cacat, produk yang gagal. Nah, produk yang gagalnya itu ada di mana? Kita lihat di sini misalkan, produk yang gagal itu apakah ada di masalah mesinnya? Kalau ada di masalah mesinnya, ada berapa yang terjadi? Apakah ada di masalah processing-nya out of order, ataukah ada di bagian spare part-nya yang mengalami isu? Kalaupun mengalami isu, ada berapa? Kamu bisa catat itu semua. Dan inilah yang disebut sebagai check sheet di dalam quality control. Oke, dari sini kamu bisa tahu masalah itu ada di mana. Mana masalah yang paling banyak terjadi dari melihat check sheet ini. Oke. Dan keuntungan dari check sheet itu adalah menolong analisis data sehingga kamu mengetahui tindakan preventif ataupun tindakan correction yang dibutuhkan, tindakan korektif yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu adalah menolong penggunaan dari grafik batang, histogram ataupun Pareto chart. Dan hal ini juga membantu pembuatan keputusan untuk melakukan kontrol produk ataupun kontrol proses. Dan pada akhirnya ini menentukan bagaimana masalah itu sering terjadi ataupun bagaimana isu ataupun masalah itu kapan terjadinya, kamu bisa mengetahuinya melalui check sheet. Nah, yang ketiga itu adalah ini yang disebut sebagai fishbone diagram. Fishbone diagram itu sering juga disebut sebagai cause effect diagram. Fishbone diagram itu mengumpulkan semua item dan pemikiran, kemudian menggunakan teknik brainstorming untuk mengidentifikasi penyebab mendasar yang paling kuat. Jadi kalau kamu mengalami permasalahan, sebenarnya permasalahan intinya ada di mana? Masalah itu kan banyak. Inti dari permasalahan ini semua itu ada di mana? Kamu bisa menggunakan yang namanya fishbone. Mengapa dikatakan fishbone? Karena ini kan bentuknya seperti fish ya, seperti ikan. Dan fishbone ini sering juga disebut sebagai cause effect diagram. Seluruh tim harus menyetujui pernyataan masalah tersebut dan kemudian pertanyaan tentang masalah ini
harus ditempatkan pada inti permasalahan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah example dari diagram sebab akibat, cause effect diagram. Yang kepalanya ini merupakan root problem, sementara sirip-siripnya itu adalah proses 3, proses 4, proses 1, proses 5, proses 6, dan seterusnya. Maka dapat dikatakan bahwa fishbone ini merupakan alat untuk problem solving. Karena kamu harus tahu dulu penyebab utama dari semua masalah ini tuh ada di mana. Dan tujuannya itu tidak hanya sekedar mencari masalah, tapi juga problem solving. Sehingga kamu bisa mengetahui masalah potensial yang mungkin terjadi ataupun yang perlu diselesaikan dengan cepat. Oke. Nah, kalau dalam kehidupan ataupun kenyataan dalam suatu organisasi, maka contohnya bisa dilihat dari slide yang tertera di depan kalian. Contohnya di sini adalah defect ataupun cacat pada tangki. Nah, cacat pada tangki itu, ini kan merupakan permasalahan utama. Ketika sudah diketahui permasalahan utamanya, itu sebenarnya disebabkan oleh karena apa aja? Bisa karena metodenya, materialnya, mesinnya, ataupun pengukurannya, atau personilnya. Kalau bicara personil, ada masalah apa? Bahwa personil itu kurang dilatih, bahwa pemeriksaan atau inspeksi itu kurang dilakukan. Kalau dari sisi metode, misalkan ada metode yang tidak tepat digunakan, ada masalah dari material yang digunakan, misalkan. Lalu misalkan dari aspek mesin, alat yang digunakan itu bermasalah. Ada debu misalkan, ataupun ada masalah pada permukaan mesin. Ada masalah mengenai tingkat masalah temperatur yang digunakan pada mesin. Dan hal ini semua itu akan mengarah kepada problem utamanya. Problem utamanya itu adalah cacat pada tangki. Cacat pada tangki itu disebabkan kenapa? Dan kita bisa membuat fishbone ini dengan melibatkan banyak tim. Dan sampai bisa mengatakan metodenya yang salah, sampai bisa mengatakan kurang pelatihan. Tentunya hal ini didapatkan dari brainstorming semua pihak yang terlibat, sampai kita bisa menyusun semua rincian permasalahan yang selama ini menyebabkan terjadinya cacat pada tangki. Oke, nah sekarang kita lihat lagi bahwa ada keuntungan dari penggunaan cause effect diagram ataupun penggunaan fishbone tersebut. Keuntungannya adalah ini membuat permasalahan menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Dan kita bisa menentukan inti dari permasalahan yang terjadi, inti permasalahan dari suatu proses produksi. Dan kita bisa mengetahui, bisa mendeteksi apa sih yang menyebabkan kemacetan dari semua ini? Apa sih yang menyebabkan masalah ini menjadi tersumbat, sepertinya tidak bisa diselesaikan? Dengan menggunakan fishbone, hal ini tentu akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ketika kamu menggunakan fishbone, maka kamu artinya sedang melakukan proses penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik yang detail. Mengapa dikatakan detail? Karena kamu mengidentifikasi segala aspek. Kamu mengidentifikasi metodenya, kamu mengidentifikasi mesinnya, mengidentifikasi manusianya, dan seterusnya. Kamu memeriksa semua situasi yang ada. Dan pada akhirnya, hal ini tentunya akan mendukung tindakan korektif yang mungkin diperlukan dalam suatu organisasi. Yang keempat, itu namanya adalah Pareto chart. Pareto chart adalah kombinasi tabel batang dan garis yang merangkum sekumpulan data secara visual. Tujuan dari Pareto chart adalah untuk mengetahui berbagai jenis ketidaksesuaian dari angka, data perbaikan, tingkat kerusakan suku cadang, data pemeliharaan, atau sumber lainnya. Dan kalau kamu melihat Pareto chart ini, maka dari Pareto chart tersebut, kita dapat melihat bagaimana frekuensi cacat dan persentase kumulatif. Yang tertinggi di sini itu mewakili cacat lebih dari 50.
dengan persentase kumulatif lebih dari 80. Dan kita lihat di sini, tujuan dari Pareto chart itu adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan ketidaksesuaian data. Dan dari sini kita juga bisa memperbaiki data. Dan hal ini tentu akan menolong kita dalam menginvestigasi perbaikan kualitas dan pada akhirnya akan memperbaiki efisiensi. Dan di sini kita lihat Pareto chart mungkin digunakan untuk mengestimasi kumulatif impact dari suatu produk yang cacat. Dan penggunaan Pareto chart itu memberikan a clear understanding terhadap masalah yang mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, dan Pareto chart ini membantu dalam proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah. Pareto chart digunakan untuk rencana, evaluasi, dan penyelesaian masalah. Yang kelima, control chart. Nah, control chart ini merupakan yang tadi kamu lihat di awal. Control chart adalah grafik yang menunjukkan bagaimana proses berlangsung dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari control chart itu adalah untuk mencegah cacat pada suatu proses. Hal ini penting dilakukan untuk berbagai bisnis dan industri. Oke, dan ini merupakan contoh dari control chart seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya pada awal-awal kita ketemu tadi, bahwa yang namanya data itu kan bervariasi di sini, di sini, di sini, dan ini adalah upper control limit atau UCL. Patokannya, benchmarknya itu adalah average, dan ini yang di bawah itu adalah lower control limit, number of sample elements. Jadi control chart ini membantu kamu menentukan apa yang menyebabkan variasi tersebut. Dan ini juga merupakan parameter kontrol yang membutuhkan tindakan korektif. Jadi kalau sudah sampai di titik ini, apalagi kalau misalkan sampai dia di titik ini, tentunya ada suatu masalah terjadi. Ataupun di titik yang ini kan batas lowernya. Kalau sampai ada titik di sini, berarti ini kamu perlu yang namanya tindakan korektif dari industri kamu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kan lebih ke teori ya. Karena Seven Tools itu lebih ke teori, kurang berhitungnya, berarti berhitungnya nanti di statistical quality control. Oke, kita lihat lagi, dengan menggunakan control chart, maka ada keuntungan yang kamu dapatkan, margin of error itu dikurangi dengan menggunakan control chart. Control chart juga membantu menyelesaikan problem yang terjadi, dan kamu bisa mengetahui masalah yang lebih dalam itu ada di mana, dan kamu bisa memberikan solusinya. Sehingga nanti harapannya kesalahan-kesalahan itu perlu bisa dihindari. Dan critical stakeholders itu dapat menggunakan control chart untuk mendapatkan insight secara operasional. Yang keenam itu adalah histogram. Yang namanya histogram ini pastinya teman-teman udah sering lihat kan? Histogram itu adalah representasi grafis dari pola yang terjadi dalam keadaan berbeda dalam diagram batang. Histogram itu adalah jenis diagram batang yang memvisualisasikan data atribut dan variabel suatu produk atau proses dan menunjukkan distribusi data yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari histogram. Misalkan ini adalah defect per hour, barang cacat setiap jamnya. Oke, misalkan ini adalah yang jam kedua, jam keempat, jam keenam, jam ke-8, ke-10, dan seterusnya. Dan ternyata yang paling tinggi itu di jam ke-10. Di sini didapati produk cacat itu sebanyak 4. Dan kamu bisa menggunakan histogram ini sebagai quality control tools kamu. Dengan demikian, ketika kamu bisa menggunakan ini, tentunya hal ini bisa memberikan informasi ke kamu dengan mudah bahwa di mana saja atau berapa banyak produk cacat yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Dan ini merupakan histogram yang mudah dipahami oleh teman-teman semua. Keuntungannya apa sih? Simple, tadi saya sudah katakan, mudah dimengerti, simple dan adaptable. Mudah diadaptasi.
Dan ini merupakan dan histogram memberikan in-depth look into frequency distribution. Ketika udah bicara frequency distribution, sudah pasti kamu di sini bisa menggunakan histogram. Histogram itu menunjukkan distribusi dari suatu proses. Apakah proses itu berjalan dengan baik atau di dalam proses itu ada sesuatu yang harus segera dilakukan aksi. Dan tentunya dengan menggunakan histogram ini, kamu bisa mengidentifikasi dengan cepat dan bisa mengadres suatu masalah dengan menggunakan histogram. Yang ketujuh, kan 7 tools berarti ada 7. Yang ketujuh itu adalah scatter diagram. Nah, kalau bicara scatter diagram, hal ini sebenarnya bicara hubungan antar dua variabel. Kalau kamu sudah belajar regresi, harapannya kamu sudah belajar regresi ya. Ketika kamu belajar regresi, harapannya sebelum data-data itu diregresikan, kan seperti ini kan, regresi, ini adalah garis regresi kan, mengapa kamu perlu belajar regresi? Karena kamu perlu membuat garis ini. Nah, sebelum kamu membuat garis regresi, artinya apa? Artinya adalah kamu perlu mengetahui hubungan antar dua variabel tersebut. Mengapa saya katakan dua variabel? Karena sebenarnya di sini ini adalah X dan ini adalah Y. Ketika X di sini, ketika ini adalah X, maka Y-nya adalah ini. Y-nya adalah ini. Ini Y-nya. Ini X-nya. Titiknya adalah yang ini. Ketika titiknya di sini, noktahnya di sini, maka X-nya adalah ini. Y-nya adalah ini. Maka ketemu titiknya adalah yang ini. Demikian seterusnya. Jadi, sebenarnya scatter diagram itu menunjukkan hubungan antar dua variabel. Kalau kita bicara hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, misalkan, bagaimana hubungannya? Jika hubungannya seperti ini, tren yang menaik, berarti dari scatter plot ini, dari scatter diagram ini kamu tahu bahwa ada hubungan positif antara X dengan Y. Dan ilmu statistik ini bisa kamu terapkan dalam quality control. Di mana di sini dikatakan bahwa scatter diagram itu merupakan representasi visual dari hubungan antar variabel. Dan ini merupakan sistem kendali mutu. Ini merupakan sistem quality control, di mana data direpresentasikan sebagai titik pada grafik ini, titik-titik ini. Maksudnya, oke, scatter plot, ini scatter plot, ataupun scatter diagram adalah variabel yang secara umum menggambarkan semua alasan dan akibat potensial dalam diagram sebar tersebut atau dalam scatter diagram tersebut. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan quality control tools scatter diagram dan kamu mendapatkan titik di sini, berarti kan dia ekstrim, dia di luar dari perilaku atau behavior titik-titik lainnya. Titik-titik lainnya berada di titik ini. Dan ketika kamu melakukan proses quality control, kamu menemukan titik ini, berarti titik ini adalah titik di luar kebiasaan. Dan titik ini mungkin perlu tindakan korektif. Atau kamu ketemu titik mungkin terlalu rendah, posisinya di sini, ada titik yang posisinya di sini misalkan. Nah, ini juga titik yang di luar perilaku yang selama ini berjalan. Artinya di sini mungkin ketika kamu menemukan titik seperti itu dalam scatter diagram, artinya dalam konteks quality control, kamu memerlukan tindakan korektif di dalamnya. Jadi di sini intinya adalah bahwa statistik, ilmu yang kamu pelajari selama ini, itu bisa digunakan dalam konteks quality control. Nah, ini adalah contoh dari quality control. Ini contohnya adalah penjualan. Ini misalkan bulan. Ataupun biasanya X-nya itu bulan, Y-nya adalah penjualan. Bulan Januari penjualannya berapa? Bulan Februari penjualannya berapa? Demikian seterusnya. Sehingga sebenarnya scatter diagram ini ingin memberikan informasi ke kamu bahwa scatter diagram itu sebenarnya memuat dua dimensi dan ini membantu dalam analisis dan mendeteksi pattern ataupun behavior
sehingga kita bisa tahu sebenarnya hubungan dari dua variabel ini seperti apa. Dan kita bisa mengerti apakah ada masalah dalam kedua hubungan ini. Kalau misalkan ada masalah atau suatu behavior yang tidak biasa, maka kita bisa mengetahuinya dengan jelas melalui scatter diagram ini. Dan keuntungannya apa? Bahwa dengan menggunakan scatter diagram ini, kita bisa melihat hubungan antara dua variabel itu dengan jelas. Dan kita bisa mengetahui level kekuatannya. Dan ataupun kita bisa mengetahui trennya itu seperti apa. Oke? Dengan menggunakan scatter diagram, maka kita bisa melihat trennya dan patternnya dari suatu pengukuran. Oke? Nah, sekarang yang dimaksud dengan quality control apa ya? A, B, C, D? Apa menurut kamu? Apa menurut kamu? Apakah A, apakah B, apakah C? Quality control itu adalah pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi hasil produk. Bukan pelayanan organisasi ya. Bukan kesesuaian terhadap penetapan harga, bukan kesesuaian dengan standar tetapkan organisasi, tapi itu merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi hasil produk. Kemudian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materinya relatif cepat karena statistiknya tidak terlalu banyak di sini, hanya teorinya saja yang saya berikan. Mungkin itu pagi ini kita bisa cepat, Bu Dian. Apakah ada Bu Dian? Jadi udah nih. Ada Bu, sebentar, maaf. Oh iya. Mari baca. Terus kita Ya, Ya, bagaimana mungkin Ibu? saya bisa stop sampai di sini saja, Bu Dian. Baik, Ibu. ya. Ya. Sudah selesai ya, Ibu? Ya, saya sudah selesai dan materinya relatif cepat. Kita bisa jumpa lagi minggu depan terkait workshop penelitian. Dan mungkin itu agak lama. Iya, iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Masarina. Sampai bertemu lagi minggu depan, Ibu. Iya, Bu. Ya, baik. Mungkin jika Ibu, ya bagaimana Ibu? Ya, apakah Ibu mau melakukan absen dulu atau bagaimana? Oh iya, sebentar. Oke, Ya, untuk materinya teman-teman relatif cepat ya. bisa di open cam terlebih dahulu. Nanti kita foto bersama untuk presensi. Atau teman-teman ada pertanyaan? Ya. Iya, iya kan lomba kan itu. Itu contohnya lomba kan kita. Oke, sebentar. Gimana buat pendidikan? Oh, call for papers. Oh, bukan yang itu yang di Instagram apa ya? Satu. Ada yang kasih Instagram. Untuk layar kedua. Nih, kami cukup aktivis kompetisi diplomasi. Baik, terima kasih Ibu Masarina. Sampai ketemu lagi minggu depan, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi ada sambil rapat saya. Ya, enggak apa, Bu. Ini materinya memang cepat, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin Ibu boleh leave, nggak apa-apa. Iya. Makasih, saya minta izin ya. Ya, baik. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman semua. Kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.